Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar nih semuanya? Pastinya luar biasa. Wah, kok lemas banget sih? Yuk Iya. adik-adik bangkit berdiri semuanya biar makin semangat. Nanti kalau Cici Felis tanya, apa kabar nih semuanya? Nanti kalian jawab ya. Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Coba yuk sekali lagi. Apa kabar nih semuanya? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita. Tutup mata semuanya, lipat tangannya. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami mencintai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Tutup mata semuanya, adik-adik, lipat tangannya. Nanti ikuti Cici berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Untuk hari yang indah ini. yang indah ini. Kami berdoa Kami berdoa supaya hari ini menjadi hari yang luar biasa. yang luar biasa. Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji namamu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, yes. Adik-adik, kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita kata pujian biar tentu menunggu aja. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang.
Yesus, kita katakan I love you Jesus. Walaupun lagi banyak virus corona yang melandai ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia, tapi kita yakin dan percaya kasih Tuhan Yesus tidak pernah berhenti, dan Dia selalu menyertai kita, dan Dia selalu menyayangi kita, Dia selalu mengasihi kita, dan selalu ada bersama dengan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menyapa sebagian firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Pagi hari ini aku membawain cerita firman Tuhan tentang anak yang hilang. Nah, jadi pada suatu hari ada seorang ayah. Ayah ini memiliki 2 orang anak. Nah, yang anaknya ini pertama bernama Sulung dan satunya adalah si bungsu. Nah, di suatu hari si bungsu ini meminta harta bagiannya. Dia ingin meminta warisannya dari orang tuanya. Padahal orang tuanya ini belum meninggal, tapi dia sudah meminta harta warisan itu. Nah, kemudian karena dia selalu mendesak ayahnya, dia selalu meminta sama ayah, memaksa, "Ayo ayah, berikan aku harta itu. Aku ingin memakai harta-harta itu." Nah, kemudian ayahnya ini akhirnya, ya sudahlah, ayahnya kasihin ke dia. Dikasihinlah tuh harta-hartanya, harta warisannya. Kemudian ketika si bungsu menerima warisan yang telah diberikan ayahnya itu, dia pun langsung bergegas. Dia menjual harta-harta itu. Kemudian setelah dia menjual harta-harta itu, dia mendapat duit yang banyak sekali. Duitnya itu dia pakai untuk pergi ke negeri yang lain. Dia pergi ke negeri yang lain, dia jalan-jalan di sana, dia hidup berfoya-foya, dia menghambur-hamburkan uangnya, dia berpesta-pesta dengan teman-temannya. Sampai suatu ketika dia sudah kehabisan uang dan terjadilah bencana kelaparan. Ketika kelaparan itu terjadi, si bungsu tidak memiliki apa-apa lagi. Uangnya udah habis. Teman-temannya udah gak ada lagi yang main sama dia karena dia sudah gak memiliki apa-apa lagi. Nah, si bungsu ini menjadi sedih. Kemudian dia jadi bingung. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aku sangat kelaparan. Aku juga sangat kesepian. Teman-temanku sudah tidak ada lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi mencari makan ke tempat rumah-rumah. Dia datangin setiap rumah, dia minta makanan, gak ada yang mau kasihin dia makanan. Dia semakin kelaparan sampai akhirnya dia pun mendapatkan suatu tempat. Nah, tempat itu memberikan dia pekerjaan, tapi pekerjaannya adalah dia harus menjadi penjaga babi. Kalian tahu kan, babi itu kotor dan jorok. Tetapi demi mendapatkan makanan dan demi mendapatkan upah atau uang, dia harus bekerja di situ. Nah, akhirnya dia bekerjalah di situ. Setiap dia bekerja itu, dia semakin merasa lapar. Aduh, perut aku lapar, aku pengen makan. Kemudian si bosnya ini atau majikannya ini tidak mau memberikan dia makan. Nah, terus dia bilang, "Kalau begitu aku makan makanan bekas makanan ampasnya babi aja ya." Tapi nggak diizinin sama si bosnya itu, majikannya nggak bolehin dia makan ampas babinya itu. Nah, kemudian dia pun termenung, dia duduk, dia teringat akan orang tuanya, akan ayahnya. Dia ingat dan dia berpikir, "Coba ya, aku masih sama ayah aku, pasti aku tidak akan kelaparan seperti ini. Hidup bersama ayah aku itu sangat enak. Bahkan ayahku memiliki pekerja-pekerja yang hidupnya itu sangat mewah. Mereka dikasih makan yang enak, makanan mereka berkelimpahan. Gak seperti aku di sini, aku hampir mati kelaparan." Nah, akhirnya si bungsu ini dia pun langsung berniat untuk meninggalkan tempat itu, meninggalkan negeri itu. Dia berniat, dia harus meminta maaf kepada ayahnya, mengakui dosa dan perbuatan dia, dan dia ingin bekerja sama ayahnya. Karena menurut dia itu tidak pantas lagi menjadi anak dari ayahnya itu. Pulanglah dia, pergi ke negeri asalnya dia. Nah, jadi ketika dia kembali ke negeri asalnya, sudah sampai dekat rumahnya, ayahnya dari jauh melihat. Tanpa si bungsu sadari, ayahnya itu selama ini menunggu dia. Ayahnya itu selalu menanti dia, menanti kapan anak bungsuku kembali, aku sudah sangat merindukannya. Nah, akhirnya ketika ayahnya melihat si bungsu, ayahnya langsung bergegas, ayahnya lari-lari menyongsong si bungsu. Ayahnya langsung memeluknya, ayahnya langsung menciumnya. Nah, terus si bungsu ini karena dia merasa bersalah, dia langsung menundukkan kepalanya. Kemudian dia bilang, "Bapak, aku tidak pantas menjadi anakmu lagi. Aku sudah berbuat dosa. Aku telah mengecewakan engkau dan aku telah mengecewakan Tuhan. Aku tidak pantas menjadi anakmu." Tetapi sebagai seorang ayah, karena ayahnya ini sangat mengasihi anak-anaknya, ayahnya bilang, "Tidak, kamu tetap anakku." Dan ayahnya pun langsung memanggil pelayan-pelayan yang lain untuk menyiapkan jubah yang sangat mewah, kemudian memakaikan cincin di tangannya si bungsu. Si bungsu diterima menjadi anggota keluarganya lagi karena bagi ayahnya
si bungsu ini dulu telah mati dan dia telah hidup kembali menjadi anak yang baru lagi. Nah, dengan itu ayahnya itu berencana untuk membuat pesta yang sangat besar, membuat suatu perayaan akan kembalinya anaknya ini. Nah, jadi ketika ayahnya sudah membuat pesta yang sangat meriah, si sulung kakaknya ini pulang dari berladang. Dia pulang dari kebun, kemudian ketika dia menyaksikan apa yang terjadi, dia sangat marah. Kalian tahu nggak kenapa dia marah? Dia marah, dia kecewa. Kok seperti ini? Kenapa ada pesta besar-besaran begini? Kemudian dia bertanya kepada pelayan dan pelayannya pun menjelaskan apa yang telah terjadi. Nah, ayahnya melihat si sulung. Si sulung tidak mau masuk dan ayahnya pun harus membujuk si sulung. Ayahnya menjelaskan kepada si sulung, membujuk supaya si sulung ini mau masuk ke dalam dan ikut bersama-sama pesta. Tetapi si sulung pun berpaling. Dia tidak mau mendengarkan apa kata ayahnya. Dia marah, kemudian dia bilang, "Ayah, aku ini sudah bekerja dengan sangat baik. Aku juga sudah menjadi pekerja yang selalu menuruti apa kata ayah. Masa si bungsu yang sudah berbuat dosa, yang sudah jahat, bahkan sudah meninggalkan ayah buat pesta sebesar ini. Aku tidak suka seperti ini." Nah, si sulung ini marah, dia tidak terima karena menurut dia, masa adiknya yang sudah berbuat dosa, adiknya yang sudah berbuat salah harus mendapatkan pesta yang sangat besar. Padahal si sulung ini ketika dia minta kambing aja untuk makan pesta bersama teman-temannya, ayahnya tidak kasih, makanya dia marah. Nah, akhirnya ayahnya pun menjelaskan. Ayahnya bilang sama dia, "Anakku, sulung, adikmu itu sudah pergi dan dia telah kembali. Dia sudah mati dan dia sekarang hidup kembali. Jadi kita harus menerimanya, kita harus membuat dia itu merasakan hidup mewah lagi seperti sedia kala." Nah, ketika sudah dijelaskan oleh ayahnya, si sulung pun mengerti. Oke, nah jadi Tuhan Yesus itu memberikan pesan. Yang pertama, kita itu harus dekat sama Tuhan Yesus. Walaupun kita udah berbuat dosa, Tuhan Yesus itu tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, kita harus setia sama Tuhan Yesus. Seperti contohnya ayah ini. Si ayah ini walaupun anaknya telah meninggalkan ayah ini, tapi ayah tidak pernah marah. Ayah tidak pernah merasa harus membuang anaknya, tetapi ayahnya bilang, "Kamu adalah anakku." Nah, jadi ayahnya tetap setia menyayangi si bungsu. Walaupun perbuatan bungsu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati ayahnya, tetapi ayahnya tetap menerima dia apa adanya. Karena bagi ayahnya, kita itu adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Nah, jadi itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saya undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak
anak-anak yang selalu mengandalkan mengandalkan Yesus. Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan akhiri ibadah ini. Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.